Assalamualaikum, halo aku Fani. Di video ini aku akan berbagi ke kalian beberapa tutorial rumus di Microsoft Excel. Di sini kita akan membahas VLOOKUP, SUMIF, COUNTIF, dan juga IF. Oke, langsung aja kita ke tutorial dan praktiknya. Di sini kita punya tabel. Nah, nantinya kita akan mengisi sel-sel yang berisikan tanda tanya. Jadi ada dua yang harus kita isi, ada dua bagian. Yang pertama yang tabel besar, yang kedua yang tabel bawah. Sebelum kita mulai mengerjakan, aku akan menjelaskan bagian-bagiannya. Jadi yang pertama adalah tabel besar ini harus kita isi, kemudian tabel kecil yang ada di bawah. Kemudian di sini ada petunjuk pengerjaannya. Kemudian di sini ada tabel kecil yang nantinya akan menjadi patokan kita dalam pengisian gaji pokok berdasarkan golongan. Oke, di petunjuk ini tertulis formatlah range F7 hingga K18 dan range N7 hingga N10 ke format accounting 0 decimal place. Oke, jadi sebelum pengerjaan kita harus memformat tabel yang akan berisi uang atau nominal dengan accounting agar rapi. Oke, semuanya sudah di format accounting 0 decimal place. Selanjutnya kita akan mulai mengisi gaji pokok. Seperti yang telah aku jelasin sebelumnya, kita akan mengisi gaji pokok berdasarkan tabel yang kecil ini dan patokannya adalah berdasarkan golongan. Nah, di sini kita akan menggunakan VLOOKUP. Nah, kenapa bukan HLOOKUP? Karena di sini tabel patokannya informasinya ditulis ke bawah atau secara vertikal, makanya kita menggunakan VLOOKUP. Oke, langsung saja kita tuliskan VLOOKUP, kemudian buka kurung, kemudian kita pilih sel golongan. Nah, setelah itu kita drag tabel yang menjadi patokan kita. Kita drag yang bagian golongan dan gaji pokok. Nah, setelah itu jangan lupa pencet F4 karena dikhawatirkan nantinya akan terjadi perubahan atau error jika tidak kita pencet F4. Nah, setelah kita pencet maka akan muncul tanda dolar, artinya tabel yang kita drag tadi itu sudah terkunci. Lalu selanjutnya kita akan mengisi urutan kolom. Nah, apa itu urutan kolom? Jadi urutan kolom itu dilihat dari tabel patokan. Nah, urutannya yang kolom golongan itu adalah kolom pertama, kemudian yang kolom gaji pokok itu adalah kolom kedua. Nah, karena kita akan mencari gaji pokok, maka kita tulis 2. Setelah itu kita ketikkan false atau 0. Kemudian kita tutup kurung dan muncul hasilnya. Apakah benar golongan 4 itu gaji pokoknya 1 juta? Kita periksa dan ternyata benar. Oke, hanya untuk memastikan saja. Kemudian untuk mengisi di bawahnya tinggal drag aja ke bawah. Nah, kemudian di sini ada sel jumlah, maka kita jumlahkan semuanya. Kita pakai sum. Kemudian kita drag sel-sel yang akan kita jumlahkan. Kemudian di sini ada jumlah anak yang sekalian kita isi menggunakan sum. Selanjutnya kita akan menghitung tunjangan istri. Nah, kita lihat petunjuknya. Jika status kawin, maka tunjangan istri adalah 10% dikali gaji pokok. Jika tidak, maka tunjangannya 0. Diisi dengan fungsi logika. Nah, kalau ada kalimat jika maka,
Berarti kita menggunakan rumus if. Nah, pengisiannya setelah kita tulis if, kita tuliskan kondisi yang kita mau. Nah, kondisi yang kita mau adalah statusnya kawin. Nah, maka kita pencet sel statusnya, yaitu D7, kemudian kita isi kriterianya adalah K, maka kita isi tanda petik 2K. Untuk nominal kita tidak perlu tanda petik. Selanjutnya kita pisah dengan tanda titik koma. Kemudian kita isi akibatnya. Akibatnya jika K, maka 10% dikali gaji pokok. Kita pilih sel F7. Kemudian kita tutup lagi dengan tanda titik koma. Kemudian kita tulis kondisi yang salah, berarti kita tulis if lagi. If, kemudian kita pencet D7, kemudian kriterianya adalah TK, maka hasilnya adalah 0. Jangan lupa tanda kurung 2, karena kita buka dengan 2 kurung buka, kemudian kita tutup dengan 2 kurung tutup. Kemudian kita drag, lalu kita cari jumlah semuanya. Selanjutnya kita cari tunjangan anak. Jika jumlah anak kurang dari sama dengan 2, maka 5% dikali gaji pokok dikali jumlah anak. Jika tidak atau jumlah anaknya lebih dari sama dengan 3, maka 5% dikali gaji pokok dikali 2. Nah, sama dengan tunjangan istri, kita menggunakan if. If, kemudian kita tulis kondisi yang kita mau. Kondisi yang kita mau adalah jumlah anaknya kurang dari sama dengan 2. Jadi kita tulis di sini E7 kurang dari sama dengan 2. Kemudian kita tulis akibatnya. Akibatnya 5% dikali gaji pokok dikali jumlah anak. Nah, setelah itu kita tulis kondisi jika salah. Berarti if E7 lebih dari sama dengan 3, maka akibatnya adalah 5% dikali F7 dikali 2. Nah, setelah itu kita cari sel yang ada di bawahnya dengan cara di drag. Oke, seperti biasa kita cari jumlahnya, totalnya. Selanjutnya kita akan mencari gaji kotor. Nah, di sini gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Nah, ini tidak menggunakan VLOOKUP atau if lagi ya. Ini menggunakan rumus sum biasa. Oke, 1 juta ditambah 100.000 ditambah 100.000 hasilnya 1.200.000. Sudah benar, kemudian kita drag ke bawah. Kemudian kita cari jumlah semuanya. Oke, next kita cari potongan. Di sini potongan adalah sebesar 15% dari gaji kotor. Berarti kita memakai rumus perkalian biasa. 15% dikali gaji kotor. Kemudian kita drag ke bawah. Lalu kita cari totalnya.
Selanjutnya kita akan mencari gaji bersih. Nah, gaji bersih ini sama dengan gaji kotor dikurangi potongan. Nah, ini juga menggunakan rumus perhitungan biasa. Rp1.200.000 dikurangi 190.000, hasilnya adalah Rp1.020.000. Oke, kita drag ke bawah, lalu kita dapatkan jumlahnya. Oke, tabel pertama sudah kita isi semua. Selanjutnya kita akan mengisi tabel yang ada di bawah. Sebelum mengisi, aku akan sedikit menjelaskan apa bedanya count if dan sum if. Count artinya menghitung. Jadi kita akan mencari sesuatu yang bisa kita hitung satu-satu. Nah, contohnya seperti banyaknya kelereng, banyaknya anak. Banyaknya buah misal. Kemudian kalau sum if adalah kita menjumlahkan sesuatu yang tidak bisa kita hitung satu-satu. Kita harus mencari totalnya seperti gaji atau bobot. Nah, untuk yang nomor 1, jumlah pegawai yang kawin. Nah, kira-kira jumlah pegawai yang kawin apakah bisa dihitung satu-satu? Ternyata bisa. Maka kita menggunakan count if. Count if, cara pengisiannya setelah kita tulis count if, kemudian kita drag syaratnya, yaitu syaratnya adalah status, maka kita drag kolom status, kemudian kita tulis kriterianya adalah yang kawin, maka kita tulis K, jangan lupa tanda petik 2. Oke, dan benar memang jumlah pegawai yang kawin adalah 7. Kemudian kita cari jumlah pegawai golongan 2. Nah, ini sama menggunakan count if karena kita bisa menghitung banyaknya pegawai golongan 2. Kita drag kolom golongan, lalu kita tulis kriterianya yaitu 2. Dan memang benar golongan 2 itu ada sebanyak 3 pegawai. Kemudian nomor 3, jumlah gaji bersih pegawai yang kawin. Nah, gaji bersih itu kan tidak bisa kita hitung satu-satu karena kita akan mentotal semuanya. Maka kita menggunakan sum if. Nah, penulisannya hampir sama, tetapi ada yang membedakan. Di sini setelah kita menulis sum if, kita drag status ya, karena kita akan melihat dari statusnya, kemudian kita tulis kriterianya, kemudian karena kita akan mencari jumlah gaji bersih, kita drag kolom gaji bersih. Oke, kemudian kita beranjak ke nomor 4, jumlah potongan pegawai golongan 4. Ini sama menggunakan sum if. Setelah kita tulis sum if, kemudian kita drag kolom golongan karena ini berdasarkan golongan 4. Kemudian kita tulis kriterianya. Kemudian karena kita akan mencari jumlah potongan, maka kita drag kolom potongan. Nah, selanjutnya yang nomor 5 adalah jumlah pegawai yang mempunyai anak lebih dari sama dengan 3. Nah, ini menggunakan count if. Kita tulis count if, kemudian kita drag kolom jumlah anak, kemudian kita tulis syaratnya adalah lebih dari sama dengan 3. Kita tulis saja lebih dari sama dengan 3 di dalam tanda petik 2 dan muncul hasilnya. Kita sudah mengisi semuanya, tabel yang di bawah sudah kita isi, tabel yang di atas juga sudah kita isi semua.
Bagaimana? Cukup mudah kan penggunaan if, count if, sum if, dan VLOOKUP. Kalau kalian punya pertanyaan atau kritik atau saran, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah aku akan jawab kalian satu persatu. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan